Jangan jalan Tes. Oke. Selamat malam semuanya. Ini udah pada hadir belum? Coba di absen dulu. Cirin, udah ada Cirin? Oh, udah. Iya. Lalu. Iya, selamat malam Pak Sam. Selamat malam semua. MC kita satu lagi yang mana ya, Ci? Ya? Tadi sih di jalan udah chat-chatan. Oke, dari jam berapa tuh aku udah chat si Katari. Oke, Ci, udah siap. Terus dia udah ini ya, Ci, aku ngikut aja pokoknya gitu. Si Katari udah siapin. Sip. Oke, Ci. Aman, jadi ini pada kemana ya? Kok dikit sekali ya, cuma 11. Apa udah kelamaan kali ya, Pak Sam? Ya? Kelamaan nggak min. Berapa bulan panas pada kali ya? Iya, kayaknya. Ya, kita mulai aja sih. Gimana? Ayo, Katarinya udah di chat sih. Katari, ini Johan siapa sih? Oh, Johan. Johan. Ya, itu tuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ci. Selamat malam, adik. Tuh nongol Katari. Malam, Katari. Ya. Iya. Mulai kita, Ci. Ayo, kita mulai. Oke, selamat malam adik-adik. Walaupun kita cuman bersembilan lah ya. Anaknya bersembilan. Bagaimana kabarnya nih? Sehat semua? Semuanya sehat nggak? Sehat. Halo. Sehat. Stefani sama Rafael? Iya, Ci. Oh, ada. Abangnya ada? Ada, Ci. Langsung suaranya. Selamat malam ya semuanya. Kita akan kembali bertemu di dalam Min pada hari Senin tanggal 15. Sudah lama tidak berjumpa di dalam acara Min. Jadi agak-agak pokoknya tetap semangat. Yuk kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah yang telah Tuhan berikan pada kami sepanjang hari ini, sehingga malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memulai acara Min kami Tuhan. Kiranya kami dapat belajar bersama tentang firman-Mu, mengenal lebih dalam tentang Engkau Tuhan kami Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berkatilah kami satu persatu di dalam acara Min ini, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat agar kami boleh semakin mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ayo silakan Katari. Ini kelasnya Immanuel doang kan ya? Iya, Immanuel aja. Oke, saya lihat soalnya tadi ada yang mau Musa, cuman saya deny entry sih. Ya udahlah. Tadi juga ada yang chat sih, Pak. Tanya, ini Musa Immanuel aja ya? Kayaknya kelas Musa itu tidak sabar. Oh ya, betul. Hai, Denzel. Saya Kak Irin. Hai. Boleh ikutan gabung ya. Tapi ini kakak-kakak semua ya, Cel. Kakak-kakaknya kelas Immanuel. Iya. Oh, Kak Tari, silakan. Lanjut, Kak. Pak, ini kok nggak bisa share ini ya? Share screen. Hah? Kenapa, Kak? Nggak bisa share screen. Oh, iya, sebentar. Ada kesalahan teknis. Sebentar. Kak Tari namanya siapa sih? Kak Tari namanya siapa sih? Oh, di sini. Oke. Sebentar ya. Udah bisa, Kak? Udah Pak, makasih. Oke. Oh iya, adik-adik, ini
Ini siapa ya yang namanya SX Gaming? Gaming. Ayo, Eben udah ada. Siapa ya Itu kira-kira? ya? Masih pakai si Ota udah ada. Saya lagi Stefani. menduga-duga nih, siapa ya kira-kira ya? Tiap minggu ada sih, cuman coba siapa atau perkenalkan diri lah kamu siapa itu SX Gaming. Ya dengan gambarnya yang nah dia keluar. Ya dia keluar. Kayaknya dia mau ganti nama habis ini Kak. Oke, lanjut lagi. Ya adik-adik sekalian, jadi kakak di sini punya ini. Densa keluar ya? Keluar sih tadi keluar. Ya lanjut Kak Tari. Ya, udah kelihatan belum? Ada apa tuh namanya? Wheels. Mana nih? Roda ya? Ya, jadi ini kan yang ada berapa sih? 9. Ada 9 orang ya. Jadi nanti kakak putar nih si ininya. Nah, terus kalau misalkan ada satu, kan pasti ada satu orang yang kepilih. Nah, nanti yang kepilih harus jawab pertanyaan. Oke? Oke, Kak. Lanjut. Ya, siap ya adik-adik semua. Sekarang kita putar ya. Ya, siapakah yang mendapatkan hadiah saudara-saudara? Kita lihat. Siapa ini? Eben apa Johan ya? Eben. Wih, suaranya lagi. Ben. Ben. Nah, Ben hadir ya, Ben? Ya, hadir. Nah, Eben menang tuh. Menang apa saya nggak tahu tuh. Coba Katari, menang apa itu? Enggak menang sih, menang dapat pertanyaan. Nah, Oke, untuk silakan. Eben nih pertanyaan pertama ya. Di minggu pertama, kamu tahu gak temanya itu tentang apa? Minggu Coba. pertama maksudnya gimana? Maksudnya gimana minggu pertama? Kenapa? Maksudnya minggu pertama gimana? Tema di minggu pertama di awal bulan November ini, kamu tahu nggak apa? Oh ya, betul. Yang ya, Dulu di ini. ayo. Buka YouTube dulu ya, Jo. Nonton YouTube dulu, Eben. Ada di tag dong bentar lagi nih kayaknya nih. Eben. Ayo coba Eben kita lihat berapa cepat waktu yang dibutuhkan Eben. Apa namanya? Minggu pertama apa? coba Minggu kedua temanya apa? Minggu pertama itu enggak langsung minggu kedua ya. Minggu pertama itu kelompok kecil bukan? Kenapa? Kelompok kecil bukan yang apa namanya minggu pertama? Oke, terus minggu yang kedua? Namanya tuh gereja dalam gereja. Oke. Benar nggak, Kak? Benar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangan saya? Nanti Kak Tari share screen lagi habis ini. Kasih Eben, jawabannya benar dua-duanya. Yeah. Nah, lanjut ya adik-adik ke pertanyaan kedua. Kita putar lagi ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Oh, kelihatan, we. Siapa itu? Stefani. Kelihatan nggak screen-nya putarannya Katari, teman-teman? Oh iya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di saya nggak kelihatan. Kecil ya? Kecil ya? Kecil. Oh. Berarti coba di stop presentasi terus di ini lagi Kak, di share ulang lagi. Kalau jodohnya di Stefani berarti ya kenanya Stefani lagi. Ini perlu diputar lagi kah? Oh, puter lagi dong Kak. Nah, kalau ini enak nih gede. Tuh buktinya udah di Stefani nah. Nah, ini udah. ya. Stefani. Halo. Stefani. Ya, Kak. Ya, Stefani, jawab pertanyaan yang kedua ya.
ayat Alkitab yang temanya tentang kelompok kecil itu ayat Alkitabnya dari mana ya? Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Oke, terus kalau yang minggu kedua, yang gereja dalam gereja? Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Dia yang kalau baca. yang itu dicatat yang apa minggu nonton pertama doang, benar, yang minggu Dia yang kedua dia gimana? yang baca itu, Bapak. Oh, Oh iya. Ya, oke, berarti Stefani jawabannya dua-duanya benar. Ye, mana tepuk tangannya? udahlah nggak usah ditayangin biar Katari nggak pusing. Lanjut. Oke. Tangan udah. Rol. Ya. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kita ngebahas ke yang tentang kelompok kecil adik-adik yang di minggu pertama. Nah, ini kita putar lagi ya, 1, 2, 3. Rafael. Oh, kayaknya Rafael deh. Iya benar. Halo Rafael. Halo Kak. Iya, kamu jawab pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga ini Oke, seputar firman Tuhan yang ada di minggu pertama. Jadi kan kamu udah tahu kan ayatnya itu dari Lukas 10 ayat 1 sampai ke 12. Lalu di situ tokoh Alkitabnya itu siapa ya? Kamu tahu nggak? Kalau dari perikopnya sih Yesus sama 70 murid, Kak. Nah, iya betul. Ye, tepuk tangan semuanya. Jadi Jadi yang kakak maksud itu adalah 70 murid, adik-adik semuanya. Lalu selanjutnya kita putar lagi ya. 1, 2, 3. Johan gak sih? Oh iya benar Johan. Johan. Udah ada. Johan, halo. Iya Kak. Ya Johan, tadi kamu udah denger ya jawaban siapa tadi namanya? Rafael. Kalau di dalam Lukas itu menceritakan tentang 70 murid. Tadi kamu denger gak? Dengar Kak. Nah sekarang kamu tahu nggak 70 murid itu sama Tuhan apa ya? Kamu tahu kan mereka dibagi-bagi kan menjadi kelompok-kelompok gitu. Johan? Iya Kak. Halo. Ya, nah itu pembagiannya gimana ya kalau di dalam ayat Alkitab yang Lukas itu? Pembagiannya gimana? Kayak satu kelompok itu berapa orang sih? Bentar Kak, cari dulu Kak. Oh iya, oke. Bagi menjadi Johan gimana udah ketemu? Belum Kak, belum ketemu. Masa nggak ketemu Johan? Aduh. Ayo.
Ayo Johan, ada kok, pasti ada jawabannya di ayat Alkitab. Coba diputar lagi Kak, kali ada yang bisa bantuin Johan gitu. Oh iya ya, oke, bentar ya. Yang bantu Johan adalah Delvino, benar gak? Oh iya. Coba Johan Delvino. Halo Delvino. Iya, Kak. Ya, gimana Delvino? Tadi kamu dengar gak pertanyaan aku? Pertanyaan kakak. Dengar, Kak. Nah, iya, itu si 70 murid itu, gimana itu pembagiannya? Dia kayak satu kelompok tuh berapa orang sih? Saya juga bingung, Kak. Oh, atau enggak gini deh, kan ada 70 murid. Nah, itu iya sih, kalau bener kan kelompok. Gini Ya, Kak, yaudah deh. pertanyaannya saya coba bantu simpulkan gitu ya. Kan itu ada muridnya 70 tuh teman-teman ya, murid 70 orang murid-murid. Nah, mereka diutus berberapa-berapa ada di ayat Alkitabnya? Oh, iya kayak gitu adik-adik. Coba, Berdua. Siapa? Berdua. Berdua apa bersepuluh? Berdua. Oke. Coba Johan, benar nggak berdua? Johan? Iya Pak, kayaknya bener Pak, berdua Pak. Kayaknya benar, oke. Sekarang kita tanya, gimana Kak Tari dan Cirin, benar nggak? Jawabannya? Jawabannya benar, berdua. Ya, jadi jawabannya berdua ya adik-adik. Jadi yang 70 murid itu dibagi jadi kayak satu kelompok tuh dua orang gitu. Ya, berdua juga sama. Nah, terus selanjutnya makasih Delvino sama Johan atas jawabannya. Selanjutnya nih masih soal yang kelompok kecil tadi ya sama si ke-70 murid itu. Selin. Halo Selin. Halo Kak. Iya, tadi kamu udah dengar kan kalau misalkan Tuhan Yesus ceritanya sedang mengutus 70 murid, lalu diutus berdua. Nah, terus menurut kamu kenapa sih Tuhan Yesus itu mengutus mereka tuh berdua gitu? Kenapa nggak sendiri aja? Biar berpasangan gitu kan? Iya berdua. Ya, menurut kamu kenapa? Kenapa kayak Tuhan Yesus kenapa nggak bikin sendiri aja gitu? Ya, menurut kamu sama apa yang kemarin sudah kamu dengar di dalam ibadah sekolah minggu yang kemarin itu? Ya biar kayak berpasangan gitu Kak, kayak biar gak sendiri-sendiri, berkelompok gitu kayak ya berpasangan gitu deh. Coba tambahin lagi Kak, tambahin satu orang yang mau bantuin Selin tuh. Tadi kan dibilang biar nggak sendiri. Kan katanya biar nggak sendiri. Udah bener tuh, cuman kurang pas. Coba cari lagi Kak, siapa yang mau bisa temenin? Puter Kak. Ping. Nah, siapa nih? Dia. Oh, kirain. Renata, halo. Halo Kak. Nah, Renata tadi denger ya kalau misalkan Tuhan Yesus itu mengutus 70 murid terus dibagi di berdua. Terus kalau tadi kata Selin kan diutus berdua tuh biar gak sendiri-sendiri gitu kan. Nah, terus kalau menurut kamu sama apa yang kamu dengar di ibadah minggu kemarin itu, kenapa sih Tuhan mengutus mereka berdua? Kenapa nggak sendiri gitu kan? Menurut aku karena Tuhan Yesus itu
ingin memberitakan firman itu lebih ke banyak daerah, jadi dibagi-bagi dua. Renata bisa ulang lagi gak? Suaranya kecil. Menurut aku, kedengaran nggak Kak? Iya, kedengeran. Gimana? Menurut aku itu Tuhan Yesus itu membagi membagi-bagi kelompok jadi dua murid itu karena Tuhan Yesus ingin memberitakan firman-Nya ke lebih banyak daerah. Oh iya, oke deh. Oke Renata, sama siapa tadi Selin, makasih atas jawabannya. Jadi adik-adik semua, maka ada tepuk tangannya dulu. Ya, jadi kenapa sih dibagi-bagi jadi berdua-berdua? Kenapa nggak sendiri-sendiri gitu kan? Karena kalau misalkan sendiri-sendiri tuh apa ya? Pertama pasti kayak pekerjaan murid-murid itu jadi kayak lebih susah. Jadi setidaknya tuh ada yang menolong gitu, ada yang saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain. Nah, makanya Tuhan Yesus itu membuat mereka jadi satu kelompok itu berdua-berdua karena Tuhan juga pun tahu kalau misalkan pekerjaan mereka itu tantangannya nanti akan semakin besar. Begitu. Jadi supaya mereka itu nanti tuh terhindar dari yang namanya kesepian, terus supaya juga ada teman berdiskusi, ada teman sharing, bisa juga menjadi teman yang berbagi suka dan duka, dan juga bisa saling mendoakan satu sama lain, gitu. Nah, selanjutnya kita putar lagi siapa yang akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Siapa ini? Cabot. Halo, Cabot. Ya, Kak. Ya, tadi kamu udah denger ya, kalau Tuhan Yesus itu mengutus berdua yang 70 murid itu supaya tadi banyak ya kayak gak kesepian, buat teman saling berbagi, sharing, dan yang lain-lain. Nah, terus kamu kan ikut ibadah kan yang di minggu pertama, ikut gak? Ikut, Kak. Yang membahas tentang kelompok kecil. Nah, itu di situ kan yang membawa firman Tuhannya itu kakak. Nah, ceritanya kakak waktu itu memberikan apa sih kayak penjelasan tentang ciri-ciri kelompok kecil yang baik dan ideal. Nah, terus kakak di situ menyebutkan si ayat tentang ciri-ciri kelompok kecil yang baik dan ideal. Kamu nulis gak? Atau mungkin inget gak kayak si ayatnya itu dari mana? Kalau ayat mah enggak. Enggak, tapi kamu dengar kayak kakak kasih tahu ke kalian kayak ciri-ciri kelompok kecil yang ideal dan baik itu seperti apa? Ingat, oke. Jadi adik-adik semua, jadi kemarin itu kakak kayak apa sih memberitahu gitu kan. Nah, itu ciri-ciri kelompok yang ideal dan baik itu berdasarkan dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-42 sampai ke-47. Cabot, boleh dibacain nggak? Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang itu jadi percaya dan bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, yang membagikan kepada
semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke deh, makasih Cabot. Sudah dibacakan Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-42 sampai 47. Nah, tuh adik-adik, jadi di dalam ayat ini kita dikasih tahu nih ciri-ciri kelompok yang baik itu, yang ideal itu seperti apa. Nah, lanjut ya. Kan udah dikasih tahu nih, pasti seharusnya kalian tahu dong ciri-cirinya apa gitu. Siapa lagi nih? Diputar lagi ya buat ngejawab pertanyaan selanjutnya. Eben lagi, Eben. Eben, gak apa-apa ya pertanyaannya. Jawab pertanyaan lagi ya. Jadi tadi kan kakak ngebahas ciri-ciri kelompok kecil yang baik, yang ideal gitu kan. Nah, terus juga tadi udah dikasih tahu nih dasarnya itu dari Kisah Para Rasul 2. Nah, terus kamu menyimak gak kemarin itu ada, jadi kakak kasih taunya sekitar ada 7 ciri-ciri. Coba kamu sebutkan satu ciri-ciri kelompok kecil yang ideal dan baik itu seperti apa? Satu ciri-ciri aja. Gimana Eben? Ketemu nggak jawabannya? Belum nemu. Bentar. Belum. Satu aja. Ya bentar belum. Ini belum nemunya di mana? Kamu baca Alkitab apa nonton YouTube? Tadi soalnya apa? Kenapa? Tadi soalnya apa? Ciri-ciri kelompok kecil yang baik dan ideal. Satu ciri-ciri aja.
Coba tanya yang lain, Kak. Nungguin Eben belum kelar-kelar tuh. Ya oke. Kita putar ya. Balik lagi deh ke Rafael. Rafael. Ya, Kak. Ayo gimana? Ciri-ciri kelompok kecil yang baik dan ideal berdasarkan ayat yang tadi, yang kisah para rasul tadi. Satu ciri-ciri aja. Tekun. Ada di itu yang kamu baca dari kisah para rasul 2 kan? Iya, Kak. Ya, oke, makasih. Siapa ya satu lagi ya? Satu lagi adik-adik. Kita putar lagi. Eben, udah ketemu belum jawabannya? Iya nih, baru ketemu. Oh iya, mempelajari Alkitab. Bentar. Oh iya, satu lagi Johan. Oke, sekarang Eben gimana jawabannya? Mempelajari Alkitab. Kenapa? Mempelajari Alkitab. Oh iya, oke. Oke, Ben, siap. Nah, terus selanjutnya Johan. Ya, Kak. Johan, ayo gimana satu ciri-ciri kelompok kecil yang baik dan ideal. Jadi kata teman-temannya ada harus tekun, terus mempelajari Alkitab gitu. Terus yang kemarin kamu dengar sama kamu baca itu apa tentang ciri-ciri kelompok kecil yang baik? Satu ciri-ciri aja. Menjalin persekutuan dengan ramah kali, Kak. Gimana? Menjalin persekutuan yang ramah. Menjalin persekutuan yang ramah. Yang ramah. Oke deh adik-adik. Siapa tadi? Johan, sama Rafael, sama Eben. Makasih atas jawabannya. Jadi adik-adik semua, kalau dari kisah para rasul 2 tadi disebutkan kalau misalkan kelompok kecil yang baik itu, yang pertama itu kayak tadi jawabannya Eben, yaitu mempelajari Alkitab. Terus yang kedua seperti jawaban Johan, yaitu menjadi sarana untuk menjalin persekutuan yang ramah, baik, dan juga saling membangun. Terus yang ketiga, berpusat kepada Tuhan Yesus. Terus ciri-ciri yang keempat, kelompok kecil yang baik itu nggak cuman berdoa untuk dirinya pribadi aja, tetapi berdoa syafaat bersama-sama dan juga saling mendoakan satu sama lain. Lalu ciri-ciri yang kelima itu hidup saling berbagi. Terus ciri-ciri yang keenam, senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan Allah. Terus yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah memberikan kesaksian yang baik dan berdampak baik bagi semua orang. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik semoga adik-adik paham tentang ciri-ciri kelompok yang baik dan ideal. Jadi semoga di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ini, kalian mempunyai kelompok, kalian mempunyai semoga kalian mempunyai circle pertemanan, kelompok-kelompok yang bisa, yang maksudnya nggak cuman senang-senang doang sama kalian, tetapi bisa juga mendukung, mensupport kalian untuk melayani Tuhan, untuk
mendalami firman Tuhan dan lebih mengenal Tuhan secara lebih dalam. Seperti itu. Nah, itu aja sih kalau dari Ci Irin sama Pak Samuel, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ci Irin dulu, Ci. Sekalian jangan lupa Kak Tari matiin share screen-nya. Oh iya. Benar. Ya, silakan Ci Irin. Barangkali ada yang mau ditambahin, pengumuman atau apa, silakan Ci. Kalau dari Ci Irin sih cukup ya, Kak Tari sudah menjelaskan semuanya bahwa memang ketika kita memiliki satu kelompok pertemanan dengan lingkup yang lebih kecil, itu seharusnya untuk saling mendukung, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain, saling mengingatkan, gitu ya. Ketika misalnya ada teman kita yang yang salah di dalam bertindak atau di dalam perbuatannya, yaitu saling mengingatkan apa yang salah supaya apa yang dilakukannya menjadi satu hal yang benar. Terus sama mungkin seperti tema yang gereja di dalam gereja, bahwa ketika kita bergereja pun di dalam gereja itu bukan hanya kita lihat gedungnya, tetapi seperti lagu Kataria di bagian akhirnya, tapi gereja adalah orangnya, di mana satu dengan yang lain harus hidup, harus saling merendah hati, ya, saling mendukung juga satu dengan di dalam pelayanan kita, dengan berbagai macam bentuk sifat manusia, tetapi Tuhan menciptakan itu satu persatu dengan segala keberadaannya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu sama seperti kelompok kecil, sama seperti kita bergereja bersama, melayani bersama. Apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja untuk materinya. Pengumumannya nanti belakangan setelah ini. Pak Sam, silakan. Saya sih nggak ada tambahan, udah panjang kali lebar, kali luas, kali tinggi, kali dalam disampaikan. Dan kalau saya mah selamat untuk saudara tetangga saya, Dwi Kosta Sabajan. Hari ini Anda tidak mendapat pertanyaan sama sekali dan Anda nyaris. Walaupun sudah angkat tangan tapi dia nggak dapat pertanyaan, ya. Oh iya. Anda selamat hari ini, saudara-saudara. Minggu depan kita kasih bombardirnya minggu depan kalau tenang, masih ada waktu, Pak. Oh iya, nanti kalau ada pertemuan lagi dibombardirnya sekalian, Cik. Kalau misalnya nggak bisa jawab, datanginnya rumahnya. Ya, intinya itu sih kelompok kecil. Dan minggu kemarin temanya apa ya? Ada yang ingat? Ayo coba. Coba yang dari tadi belum ditanya. Tak, jawab tak. Minggu kemarin apa tak? Hari Minggu. Baru hari Senin loh ini. Coba tak, apa tak? Kemarin Ya, Minggu. kemarin. Ya kemarin tuh kalau nggak salah tuh entar lupa. Oh ya, gereja dalam gereja ya. Kalau nggak salah itu sih. Gereja dalam gereja. Coba tak, gimana gereja dalam gereja itu tak? Maksudnya tak? Apa seperti kamu yang tinggal di dalam gereja atau gimana tak? Coba terangin tak. Gereja dalam gereja tuh maksudnya gimana tak? Bingung tuh. Bingung. Aduh. Ya, intinya adalah semuanya rekan-rekan 2 minggu ini, selama sebulan sih sebenarnya, kita belajar soal bagaimana kita mencintai gereja kita, gitu kan. Paling kita belajar 2 minggu lalu soal kelompok kecil. Dimana kita tuh punya circle pertemanan, bahasa kerennya. Nah, minggu kemarin itu bukan minggu kemarin ya. Kemarin berarti kita belajar tentang bagaimana kita juga menjadi gereja yang hidup di dalam gereja yang adalah gedung. Karena kan ada lagunya, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya ya. Ya oke lah, gereja kita nggak punya menara gitu ya. Tapi ya lirik lagunya berkata, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya.
Nah, kita belajar minggu kemarin bahwa kita ini adalah gereja yang hidup di dalam gereja. Gereja yang menjadi apa ya? Bagaimana kita menjadi bentuk nyata persekutuan umat Tuhan yang hidup di tengah persekutuan yang nyata seperti kita saat ini. Adalah kita sebagai anak-anak mencintai gereja kita dan juga kita juga dengan tekun memperdalam pengetahuan akan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita semakin hari semakin baik. Itu aja kalau dari saya tambahannya. Mau ngomong pengumuman udah Cirin aja yang ngomongin ntar habis ini. Itu. Iya Ci, silakan. Oke. Ya semoga ya pembahasan yang singkat ini bisa semakin menambah pengertian kita tentang firman Tuhan. Ya, adik-adik, apakah sudah diisi Google Form yang sudah di-share di grup? Ayo, siapa aja yang udah isi? Coba raise hand. Sudah Silakan. diisi dong. Mbak Renata, Kabot, Johan udah, Eben udah kayaknya. Ben, Ben. Ya, udah. Udah. Selin, Stefani, udah. Selin udah ngisi belum, Selin? Belum, Pak. Ayo diisi dulu. Secepatnya Di sini diisi ya. Delvino udah diisi. Delvino. Delvin. Belum. Ayo diisi. Namanya sudah diisi. Ya, lalu Ota. Ah, ini mah gak usah diisi, Ci. Udah, dia mah gak usah diisi. Iya, jadi adik-adik, tanggal 21 November, hari Minggu besok, kita akan beribadah onsite di gedung dan di ruangan yang baru. Khusus untuk kelas Immanuel, ya, baru kelas Immanuel saja. Maka itu pun makanya kami kakak-kakak guru sekolah minggu mau lihat sejauh mana orang tua setuju dan mengizinkan anaknya. Diulang Ci pengumumannya dari awal Ci, diulang Ci pengumumannya Ci sekali lagi Ci. Ini 1, 2, 3 ya. Ci. Kenapa soalnya Pak? Diulang lagi Ci pengumumannya dari awal Ci. Bahwa mulai tanggal bla bla bla. Siapa Ci ya? Ya. Oke Ci, mulai Ci. Ya. Adik-adik, pengumumannya adalah bahwa tanggal 21 November hari Minggu besok ya. Minggu inilah, minggu besok kita akan membuka kelas sekolah minggu Immanuel. Jadi secara onsite. Hore, tahan dulu dong Ci. Tahan dulu. Gitu ya. Lanjut Ci. Oke, secara onsite. Jadi tidak ada tayangan rekaman tayangan YouTube seperti kelas yang lain. Kelas yang lain masih ibadah secara online, tetapi karena kalian kemarin sudah vaksin dan datanya pun semua sudah divaksin, dan kalau memang kalian ibadah itu tetap harus walaupun diizinkan, misalnya nih udah diisi surveinya semua mengizinkan, tetapi ketika kondisinya sakit, misalnya hari Sabtu mendadak nih demam gitu, berarti harus tahu lah kondisi kesehatannya, berarti tidak diizinkan untuk ikut ibadah secara onsite. Nanti akan dibuat ya Pak ya, Pak Sam ya? Bukan dibuat sih, jadi ditayangin juga secara live begitu. Ya, ditayangkan secara live juga. Tetapi sih yang diharapkan adalah bahwa anak-anak atau adik-adik semua bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah onsite ini. Ya. Jadi hari Minggu jam 9 kita akan mulai sekolah Minggu onsite. Tepuk tangan lagi. Mana nih tukang tepuk tangannya? Oke.
Tepuk tangan. Jadi kita mulai ya, mulai minggu ini jam berapa, Ci? Jam 9, seperti biasa. Jam 9 ya, jam 9. Ya, seperti biasa jam Kayak 9. dulu lagi, jam 9, lokasinya di ruangan yang baru. Kalau kalian nggak tahu nanti naik aja tangganya, yang ada orangnya, ya cuma 2 sih soalnya yang ada orangnya. Satu adalah remaja, kalau kalian lurus terus lurusan remaja. Kalau kalian ke remaja ya kami akan arahkan langsung ke Immanuel gitu ya, karena kami tahu lah mana yang remaja, mana yang Immanuel, kami tahu. Jadi tanggal 21 itu ibadah remaja dan ibadah sekolah minggu kelas Immanuel yang dibuka secara onsite gitu. Jadi onsite. Jadi, pokoknya di gereja lah intinya gitu, Ci. Daripada di gereja. Pokoknya sekolah minggu seperti biasa lah kita jam 9 ya. Tetapi yang diharapkan kalau sakit jangan dipaksakan. Misalnya flu, demam, kondisinya tidak fit, nah itu jangan dipaksakan. Nah, tapi kalau mau sehat dan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Katari, Kairin sama besok firman Tuhannya adalah Bu Christine, yuk kita ke gereja. Ya, aduh semoga jadi, kesehatannya ya Ci ya sebenarnya Ci. Ya betul, semua harus menjaga kesehatannya ya. Walaupun rumahnya di sebelah gereja gitu atau di dalam lingkungan gereja, kalau sakit ya silahkan tolong diisolasi dirinya ya. Isolasinya bisa ambil di TU. Betul, jadi kalau saat ini nih ada mama papa kalian tuh di sebelah kamu gitu ya di rumah atau mendengar. Jadi mama papanya juga tolong diperhatikan ketika kalian berangkat ke gereja dengan kondisi yang memang sehat. Gitu. Ingetin juga papa mamanya jam 7 ibadah ya. Gitu. Ya, jam 7 ibadah. Nah, lalu yang kedua adalah sekalian apa ya? Yang gerdu ya? Ya sekalian boleh Ci, sekalian udah di ACC ini. Ya. Tinggal publikasinya aja Ci di grup supaya dan juga di media sosial. Bikin video Ci. Ya. Lebih bagus. Oke, siap. Nah, adik-adik nanti di minggu kan kita akan memasuki masa minggu Advent pertama di akhir November. Ya, minggu Advent pertama. Nah, memasuki masa minggu Advent pertama, kami akan membagikan celengan dengan nama Gerakan 2000. Jadi celengan ini setiap anak mendapatkan 1 celengan dan setiap hari adik-adik harus mengisi celengan itu 2.000 minimum. Minimum. Misalkan mamanya kasih lebih 5.000, puji Tuhan gitu ya, masukin gitu. Nah, kalau memang kalau adanya 2.000. Jadi adik-adik bisa mengisi setiap hari Rp2.000 atau lebih kalau mamanya kasih, atau adik-adik mau memberinya lebih juga tidak apa-apa, tetapi mau isi setiap jam juga boleh ya Ci sebenarnya ya Ci ya. Pokoknya setiap hari mengisi celengan itu 2.000 dan karena nanti di minggu Advent keempat itu nanti akan pas minggu Advent 4 benar. Advent 4 habis itu kan Natal. Ya, minggu Advent keempat nanti akan kami ambil untuk kita serahkan, kita berikan kepada gereja di dalam rangka dalam rangka membantu. Apa sih Pak? Ya, membantu. Dalam rangka kita akan serahkan ke majelis jemaat gitu ya. Kita serahkan ke majelis jemaat sebagai bentuk bantuan yang dapat dikelola untuk melunasi pinjaman terkait gedung yang kita pakai itu. Kekurangan biaya yang kita masih butuhkan. Karena jadi itulah. Kita mau belajar memberikan persembahan kita dengan penuh kerelaan hati kita kepada Tuhan, biarpun kita masih anak-anak, biarpun kecil tetapi besar di mata Tuhan. Ya, itu yang kita juga berkontribusi lah begitu ya Ci ya. Gitu, memberi yang terbaik buat Tuhan. Makanya boleh lebih dari Gerakan 2000 ini ya. Dan tidak hanya adik-adik aja yang terlibat, tetapi semua kakak-kakak guru sekolah minggu, termasuk misalnya orang sekolah minggu yang lain, yang kecil, yang lain. Pokoknya dari kelas kecil Batita sampai kelas Immanuel.
Kalau mama papanya mau misalnya mamanya mau ngisi nih, misalnya mamanya Davino gitu kan, Ci mau ngisi ya, boleh minta celengannya ya. Nanti Ya, celengannya akan tambahin lagi diberikan celengannya. misalnya. Atau papanya juga mau, boleh. Pokoknya setiap orang tua yang mau terlibat Boleh. silakan hubungi sekolah minggu ya. Nanti akan kami berikan celengannya, bukan isinya celengannya. Gitu. Itu aja sih pengumumannya, apalagi ya? Itu aja paling Ci, Itu saja. sama jangan lupa hari Minggu ya. Kita mungkin bagi celengannya mulai hari Minggu kali ya Ci ya, pas mereka datang kalau yang kelas, kalau yang Immanuel kali ya. Immanuel, betul. Ya, mana? Celengannya tenang aja teman-teman, desainnya bagus kok. Ya Ci, ya bagus ya Ci ya. Bagus ya, bagus banget Ci. Bagus banget. Tapi susah dapetnya itu Pak. Ya pokoknya kita bisa bilang ke anak-anak desainnya bagus gitu ya. Walaupun ya kita juga nggak tahu kayak apa. Ya, doakanlah semoga bisa didapat yang terbaik ya celengannya. Ya, betul. Gitu. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi? Udah ya? Itu aja ya adik-adik yang akan ditambahkan. Nanti kasih infonya nih, udah dapet infonya, jadi bisa kasih tahu ke adik-adik yang lain, ke teman-temannya bahwa kita akan ada gerakan 2000 dan kita mau ibadah sekolah minggu di gereja. Ya. Yang kelas Immanuel. Yang baru. Kelasnya yang mana bagiannya ya? Belum dikasih nama ya? Belum, memang namanya belum ada sih, cuma nanti ketahuan lah bloknya. Di mana yang dipasang papan tulis ya itu kelasnya. Karena papan tulisnya baru ada satu. Iya, oke kalau begitu. Ya, jadi adik-adik kasih tahu sama teman-teman yang lain bahwa hari Minggu kita mau sekolah minggu seperti biasa. Ya, yang lama-lama udah nggak pernah datang, tolong diingetin ya, semua di summon kalau pakai bahasa game. Di summon ya. Oke, siap. Itu. Yang udah lama nggak pernah datang langsung kalau perlu kalian tarik aja ke sekolah minggu, nggak apa-apa. Yang belum bangun kita mandiin di sini, nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau gitu kita akan mengakhiri min kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Pasam? Iya, Ci. Tutup dalam doa. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendalami firman-Mu, dan juga biarlah kami semakin Kau pakai untuk menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Jika kami juga pada minggu ini nanti akan memulai ya Bapak, ibadah di gedung gereja, di ruangan yang baru, Kau berkati kesehatan kami ya Bapak, setiap kami, teman-teman kami juga yang belum dapat hadir bersama kami pada kesempatan hari Senin ini. Kiranya mereka juga memiliki kerinduan untuk boleh bersama-sama dengan kami, beribadah bersama di ruangan yang baru dan kesempatan yang baru. Berikan kami kesehatan supaya kami boleh terlibat di sana. Juga untuk gereja kami ya Bapak, di dalam masa pencarian dana untuk melunasi pinjaman terkait renovasi gedung ibadah, gedung pelayanan. Kiranya Kau juga boleh bantu ya Bapak dengan mengirimkan para donatur juga untuk gerakan 2000 yang akan kami lakukan selama masa Advent ini, biar Engkau yang memampukan kami untuk boleh berkontribusi terlibat di dalam proses yang dilakukan bersama dengan gereja kami. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh sempurna yang kami sempurnakan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat adik-adik semua, Delvino, Selin, Eben, Ota, Johan, Stefani, Rafael, Cabot, Renata, selamat malam. Lita, ada Lita di sebelah ya. Selamat malam semua. Jangan lupa hari Minggu jam 9. Jangan lupa Papa mamanya bangunin jam 7 ke gereja ya. Jangan lupa jam 9. Tuhan berkati semuanya. Kesehatan selalu ya. Jangan sampai yang sakit. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam Renata. Selamat malam semua.